nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Dalam kitab Bapak-bapak, sekarang kita masuk bab Ghazwati Khaybar. Di ringkas Mukhtasar Sahih Muslim, bab tentang perang Khaybar. Dalam kitab Sahih Muslimnya ini ada di bab Ghilawzi Tahrimil Ghulul, kerasnya haram gulul. Gulul itu menggelapkan, nilep duit, motong anggaran atau markup kalau sekarang penggelembungan anggaran, itu termasuk gulul dan sangat keras ancamannya, karena mau sedikit mau banyak, apalagi banyak, itu diancam dengan neraka. Tapi tong jadi alasan saeutik loba ka neraka mending loba. Imam Muslim menuliskannya ini di jilid awal di Kitabul Iman untuk menjelaskan mana dosa-dosa yang masuk wilayah kafir dan mana dosa-dosa yang tidak masuk wilayah kafir. Nah, yang ini tidak masuk wilayah kafir tapi tetap diancam keras dengan neraka. Ini yang nanti dirumuskan atau sudah terrumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah sejak zaman sahabat. Harus dibedakan antara yang akbar dan kabair. Akbar itu yang paling besar, eta mah kafir keluar di Islam ya, dengan konsekuensi yang cukup banyak. Gak boleh sholat di Masjid At-Taubah-nya, di Masjid Manawai. Kalau nikah itu harus difasakh, dicerai paksa, fasakh itu. Kalau mati tong diurus ku urang, jangan dikuburkan di Poribnya di Sinaraga, kuburkannya di Jalan Pandu di sana, di Pasteur, kuburan atau Cikadut non Muslim. Kemudian di akhirat nanti bedanya kekal di neraka, tidak akan diampuni dosanya. Itu yang akbar, yang kafir. Tapi nah yang di bawah itu al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar tapi tidak sampai akbar. Bedanya apa? Bedanya al-kabair itu masih boleh disolatkan meski Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, solatkeun kumarane, gitu. Nabi nggak mau menyolatkan orang yang jelas-jelas korupsi ya, atau melakukan dosa besar lainnya. Yang kedua, dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan amal-amal penghapus dosa seperti sholat 5 waktu, Jumatan, saum Ramadan, atau semua amal kebaikan. Itu nggak bisa menghapus dosa besar. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan berhenti, dengan taubat. Ojang, puntenlah panatkeun satiris. Jadi kalau itu dosanya adalah muja ka makam Mahmud, ya, ke kuburan,
Itu nggak bisa dihapus dosanya dengan sholat, dengan saum, harus berhenti. Kalau sampai meninggalnya masih sok muja kanu teu pararuguh, puguh sih cek manehna mah cek urang teu puguh. Itu berarti diancam neraka. Cuma bedanya nerakanya tidak akan selama-lamanya, masih ada peluang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaibar. Kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaibar. Khaibar itu perkampungan Yahudi yang ada di luar Madinah, tapi dekat ke Madinah. Kalau sekarang mungkin di Subang, ya, di Soreang lah. Soreang kan luar Bandung, luar kota. Di Lembang. Dan dipenuhi benteng-benteng, karena memang sifat orang Yahudi itu dari dulu bangsa penakut, takut dijajah oleh bangsa Eropa gitu kan. Yahudi itu kan sepanjang sejarahnya terjajah, tertindas. Smith istilahnya, kalau di barat itu bangsa Smith. Penindasan Yahudi itu terkenal kamu zaman Nazi ya. Dari zaman dulu, sejak zaman Romawi, perkampungan Yahudi pasti berbenteng-benteng. Istilah Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Nah, benteng-bentengnya ini banyak, sudah kita jelaskan kemarin. Ada benteng yang paling besar yang susah ditaklukkan sampai menunggu 7 hari, dan itu yang ditaklukkan kemarin oleh Ali bin Abi Thalib, dipimpin gitu oleh Ali bin Abi Thalib. Fa fatahallahu alaina, singkat cerita Allah membukakan untuk kami. Istilah fatah itu karena memang umumnya benteng kan, semua daerah itu ada benteng pertahanannya. Nah, kalau bisa dibuka itu berarti kalah ya. Apalah di film-film perang loba ya. Falam naghnam dhahaban wala wariqan, kami tidak mendapatkan ghanimah emas atau perak, karena bangsa Yahudi di Khaibar bukan para pedagang. Ghanimnal mata'a wa ta'am wa thiyab, kami mendapatkan barang-barang perkakas mata. Menena memberen kulkas, mesin cuci, mata, wa ta'am makanan, wa thiyab dan pakaian. Termasuk juga mata di sini dalam hadis lain disebutkan tanah, kebun, karena Khaibar itu perkebunan dan sawah, ladang. Daerahnya daerah perkebunan. Nabi SAW pun dari Khaibar ini bisa memberikan nafkah sekali panen satahunan. Ya, siga di lembur kan sekali panen teh bisa satahunan. Diantepnya gabahna kan, ya, kawe mun dek masak digiling kakara gitu. Itu bisa satahunan. Istrinya yang 9 bisa dinafkahi oleh Rasul dari tanah rampasan Khaibar ini. Tsumman talaqna ilal wadi, lalu kami pergi ke satu lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang hamba sahayanya. Wahabahu lahu rajulun min Judam, yang diberikan, dihibahkan oleh seorang lelaki dari Judam. Yud'a Rifa'ata bin Zaid min Bani Dubaib, dipanggilnya Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Walau alamnya itu di mana daya nagi geus raya Bani-bani nate.
Tapi kalau Khaybarnya masih ada, namanya juga masih Khaybar. Falamma nazalnal wadiya, ketika kami turun ke lembah istirahat, mungkin niis. Qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi berdiri, yahullu rahlahu, melepas pelana unta atau pelana kuda, jok semua yang melekat di kuda atau di unta itu namanya rahlun. Farumya bisahmin, lalu dia ditembak oleh panah, ada yang nembak. Fakana fihi hatfuhu, maka keadaannya pada saat itulah kematiannya. Ya. Hatfuhu itu mautu. Ya. Fakulna, lalu kami para sahabat berkata, hanian, aduh enak, nikmat gitu, hanian. Ada dilakukan fakulu wa hani'am maria. Hanian itu nikmat, tenang. Kalau bahasa Sundanya ninung cenah ieu jelema teh lahu syahadah, dia mendapatkan pahala syahid meski tidak perang terbuka, tapi karena dalam momen perang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tapi sungguh kaget para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menimpali, kalla, tidak, dia tidak mati syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya atau dalam kuasanya, maksudnya demi Allah. Inna syamlata, sesungguhnya samlah itu kisaun mukhattatun, kain yang sudah dijahit, bisa baju, celana gitu, baju lah gitu. Karena sungguh ada baju latal tahibu alaihi naron, yang akan tal tahibu itu naon teh kitu tah, si apinya itu kena kepadanya, atau latal tahibu, membakar kepadanya, naron, api. Jadi bajunya itu nanti akan terbakar api, dan apinya itu kena, total tahibu itu apinya kena ke dia, ya. Ikut membakar dia. Akhadha minal ghanaim, yang dia ambil dari ghanimah, yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar, lam tusibhal maqasim, yang belum kena kepadanya pembagian. Memeh dibagikan, sebelum dibagikan dia ngambil duluan. Baju ieu cenah baju alus, ya. Mainan meureun hargana 500.000 atau 1 juta. Barat ampikeun lah. Tentu Rasulullah SAW tahu ini dari wahyu dan tidak tahu dari sejak awal. Kalau tahu dari sejak awal pasti Rasul menegur. Masa Rasul membiarkan kemungkaran? Cuma ketika dia sudah mati, ya ditembak oleh penembak gelap, Rasul dapat wahyu bahwa orang itu menggelapkan baju, hanya sebuah baju dari ghanimah sebelum dibagikan. Fafazi'an nas, lalu orang-orang pun kaget. Ini menunjukkan bahwa dia tidak jadi mati syahid meskipun dia ikut perang, ya. Jadi kalau digambarkan di jamaah masjid, dia tidak jadi mati dalam keadaan status sebagai jamaah masjid. Kenapa? Karena dia berani nyoceng
uang sebelum resmi dibagikan. Ini juga jadi definisi gulul. Gulul itu semua harta yang diambil tanpa transparansi. Ya. Belum dibagikan secara terbuka, secara resmi, dia sudah mengambil duluan. Panitia kurban belum juga dagingnya dibagikan, geus ngampihan buntut tawa kanjut. Ya, dulu ada di Neruda pernah kejadian itu heboh. Kanjutna eueuh gitu. Si oreng aya nu nyumputkeun. Dan kita tegur langsung. Karena dulu panitianya terbuka, di mana-mana datang. Dan pada nunjuk saya masih ingat dulu. Ib cenah. Naon? Nya sok atuh. Wah, tuani cenah gitu. Saya tegur langsung. Jadi sebelum dibagikan dia sudah ngambil duluan. Termasuk ya semua hal, bukan daging kurban saja, zakat, kas masjid. Sebelum diputuskan dalam rapat secara terbuka, dia sudah hidung duluan, inisiatif. Saya kan pengurus masjid, ustadz, ngurus cai, ngurus madrasah, berhak ngambil. Ambil aing nginjem teu naon pasti dipulangkeun. Kan kadang aya nya anu nginjem teu bebeja poho geus. Nah itu gulul itu. Jadi dia inisiatif bahwa ini saya berhak, atau terkait satu fasilitas mobil, fasilitas lahan parkir, lahan halaman, dia mengambil inisiatif karena saya sebagai ustad atau marbot atau nu kitu atuh nyokot cai we, nyokot cai tia taubah rarasaan sebagai ustad, tapi da eueuh ustad malobana mata tangga. Ustad wae teu wani ngambil air kecuali mayat. Ustad wae mayat. Nyalain ustad abdi unggul kan loba ustad teh di dieu teh. Mayat. Ini seandainya ada ustad pengajar di madrasah ngambil air buat pribadi, buat dibawa ke dapur bebejahan teu gulul. Apinya nanti jadi naon? Jadi lahar, ya. Jadi api, jadi air yang membakar dia. Ya. Nah itu yang paling kentara kalau dalam masalah uang. Belum ada transparansi, dalam masa fasilitas belum ada transparansi, dia inisiatif. Saya kan ngajar di sini, masa saya bayar air, masa saya bayar fasilitas, dan itu yang lain gak tahu. Seandainya dibukakan transparan, dah pasti bakal pada protes. Ya. Masa ada inisiatif mengambil duluan tanpa ada pembagian secara transparan. Lam tusibal maqasid. Hati-hati ini ya. Kita siapapun yang ada di sini, ini terutama para santri, tongsok itu. Dan ini banyak kasus ya. Di masjid anu alhamdulillah di dia ge aya ya, tapi sudah dihentikan ya. Dan gak boleh terjadi. Kita yang membiarkan itu sama dengan menyetujui kemungkaran sarwa diduru ya. Makanya kita berusaha ya, jamaah di sini tegas. Ini bukan persoalan baik da manehna
moal ngarugikeun urang, bukan persoalan itu. Ini persoalan kemungkaran yang didiamkan, dosa kabeh ka urang, dilaknat kabeh jamaah masjid. Bahkan ada alumni Pajagalan jadi DKM di satu masjid yang besar lah gitu. Saya tahu besar, masjidnya besar, amplop lagi besar gitu. Beberapa bulan yang lalu datang ke rumah saya, Ustadz cenah maaf buat tahun depan mah nggak dijadwal kan baik. Nah, sayanya diberhentikan dari DKM. Kenapa? Saya sudah lama nggak enak ada staf DKM yang mengambil uang kenceleng tanpa rapat dan sering. Saya bongkar ternyata cenah dulur Pak Ketua. Dan karena dianggap menghebohkan, saya pun diberhentikan. Nah ini DKM yang bagaimana ini? Itu DKM masjid besar. Jadi model-model itu banyak. Kalau di DKM yang sebelah sana, masjid-masjid Persis, itu tegas diberhentikan. Meski statusnya ustadz, mudir, ya. Dan saya juga dimintai pendapat, saya bilang dia harus berhenti. Karena penyakit gulul itu di ubaran kajaba dieureunkeun. Pindah ke masjid lain gitu deh gitu. Ya, ini hati-hati nih. Santri nu ngarorakeun ini boga penyakit kitu sing ingat uang yang diambil teu sapira najan 1 juta oge teu sapira itu jadi api neraka yang nanti akan membakar. Bahkan punten inisiatif ngambil teu nu kenceleng haus cenah jang nginum teu bebeja ya ka ketua DKM eta nu ngitung kenceleng enggak ngasih tahu ke ketua DKM dilaporkeun enggak ada. Baiklah ada recehan itu gulul jadi neraka. Hati-hati tong wani pokoknya. Tong wani nyoceng. Termasuk modus-modusnya hari ini proposal da geuning ya. Proposal pembangunan Masjid At-Taubah. Ada yang nyumbang misalkan 10 juta dipotong 10%. Distorkannya ke At-Taubah 9 juta. 1 jutanya lagi. Ini kan sudah biasa ongkos. Tanuk itu sudah biasa kan neraka. Ya, saya sering bilang, nek itu mah PT Proposalindo. Alhamdulillah di At-Taubah mah moal aya. Di Pesantren 27 moal aya, duka di nu lain mah. Soalnya udah biasa jadi seakan-akan dijadikan kewajaran. Kan cenah ini disepakati, benar disepakati, sok bukakeun ka donaturna. Bayangkan donatur yang nyumbang 20 juta ditulisnya 18 juta nyeri hatieun mah. Sok transparan. Kalau saya nyumbang 10 juta ditulisnya 8 juta, kajian gelut ka ketua DKM. Wanianan ngahakan duit sedekah. Dan ini semua selalu berawal dari perasaan saya merasa berhak karena berjasa, karena saya perannya ini tamatak kudu dileungitkeun. Sing ingat orang dina jalan Allah teh jihad. Hari jihad mah bi amwalikum wa anfusikum yang kita bahas kemarin. Salila keneh urang boga duit sorangan ku duit sorangan keun geus eueuh sok minta ka ketua DKM. Ieu mah punten jang udud wae ge minta kas DKM. Ududna. Atuh udud mah biasa ge meuli sorangan. Nah, ini menunjukkan ya sekali lagi jangan ngalalaworakeun, ngahare-harekeun masalah gulul. Itu pira baju hiji. Itu kata Nabi jadi neraka. Dan ini di riwayat lain disebutkan Nabi nggak mau menyolatkan. Dalam riwayat lain disebutkan hanya 3 dirham. 3 dirham udah sebarat 30.000. Ya, kalau 1 dirhamnya sekarang 10.000 atau lamun pakai dirham WA 50.000 berarti 150.000. Cuma 150.000.
dia masuk neraka. Sok bayangkeun teu banding. Pahala syahidnya enggak jadi, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kata Rasul, sallu ala sahibikum. Salatkeun kumaran. Rasul enggak mau menyolatkan. Kenapa? Karena pastikan neraka. Pasti dibakar oleh nerakanya. Faja'a rajulun, ujug-ujug datang seseorang bisyirakin au syirakaini, dengan tali sendal atau 2 tali sendal. Ini saya sering temukan ya di hadis. Bukan saya, memang banyak di hadis. Dulu juga kita bahas di Al-Furqan tentang neraka ya. Di kajian Ahad itu hadisnya begini. Meskipun 1 tali sandal. Walau alam ini bagaimana budaya Arab di zaman Nabi. Kemungkinan besar jadi yang namanya alas kaki itu yang menentukannya talinya. Yang menaya nama pan alasna kul enon sarua katanya kalau bah talina kulit lain gitu ya. Mun kulit mahal, namun imitasi murah. Nah ini mungkin gambarannya nu mau kulit sandal. Jadi tali sandal itu yang penting. Dan ketika dia menemukan 1-2 tali sandal, diampikeun, teu disetorkeun kana ghanimah. Tidak transparan dia, Bu. Dia kaget orang ini. Rasul, kalau ini saya ngambil sebelum dibagikan. Da cenah 1 tali 2 tali. Sing ayeuna sabaraha sandal capitnya hargana. Anu mahal lah nu standar 150.000 gitu kan. 100.000 nu standar di Cibaduyut. Talina teu sabaraha talina mah. Sebutlah 50.000 teu pira. Ya Rasulullah, asabtu yauma Khaibar. Rasul, ini saya juga dapat tali ini pada perang Khaibar kemarin. Bagaimana kata Rasul? Syirakun minnar au syirakani minan nar. Ini nanti akan jadi tali neraka atau 2 tali neraka. Ya hati-hati. Teu pira nilep kasarna 1.000, uang 1.000 itu menjadi neraka. Tong wani-wani, tong aya pikiran saya merasa berjasa, boleh memanfaatkan fasilitas, ya, boleh mengambil uang karena saya pengurus, dulu yang mengurus ini, ngambil sendiri tanpa transparansi, tanpa lewat musyawarah, tanpa pembagian yang jelas. Yang model-model seperti ini gulul, ya. Dalam panitia kurban, ya saya sering ingatkan dari sejak Nurul Huda, kadek ta panitia kurban nu menang komisi ti tukang satona bawa ka dieu. Tong oda saya nu boga jasa ngalobi harga jadi murah menang komisi saya teu meunang gulul. Apalagi mungkin ya di dunia pekerjaan. Kecuali mungkin apa yang SPJ. Saya pernah ditanya, Ustaz cenah abdi SPJ itu non surat perintah jalan 500.000 ke Jakarta, aya angsuran 200.000, dipulangkeun teh cenah ditolak cenah ku bendahara teh nya ge bae teh 500.000 teh jeung ongkos jeung dahar jeung buruh gitu. Oh teu naon Ustaz enggak apa-apa itu ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia jihad anu gulul mah ya wae. Bahkan sahabat ini atuh sahabat mah aya Rasulnya perang ilu perang menang kuduna teh saroleh kabeh aya wae gitu. Yang mungkin belum paham anu licik mah ya wae. Jadi tong aneh naudzubillah min dalik, seandainya di salah satu masjid, salah satu ormas, salah satu pesantren anu kieu mah aya wae. Dan kita jangan membiarkannya, harus mengancamnya, kalau perlu dihukum. Kalau kita tahu orang itu gulul dan tidak mau mengembalikan gululnya, tong disolatkeun. Ya. Karena di sini Nabi mensyaratkan pulangkeun. Itu tadi tali sandal pulangkeun ka dieu, bawa. Kalau tidak jadi api neraka. Imam An-Nawawi mencatat begitu. Jadi gulul
dosanya harus dikembalikan. Kalau dulu pernah mengambil dari masjid 1.000, pulangkan ke masjid 1.000. Pernah mengambil 1 juta, 10 juta, 50 juta, yang diambil tanpa sepengetahuan jamaah, pulangkan. Lamun tadi pulangkan, tong disolatkan. Ya. Dan ini hukumannya jelas dari Nabi SAW memperingatkan kepada kita, tong wani-wani nyoceng karena merasa punya jasa terhadap fisabilillah. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.